Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita kembali bersama bertemu secara virtual melalui kebaktian Minggu Paskah ke-7 secara online antara GKP Jemaat Jatiranggon, Kampung Sawah dan Pondok Melati. Kita patut bersyukur saudara-saudara atas kasih pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita sampai saat ini. Dan di dalam ungkapan syukur kita, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama berbakti, memuji dan memuliakan Tuhan Allah kita. Kita bersama memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 3, bait 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Saudara-saudara yang Tuhan Allah kasihi, kebaktian Minggu pada saat ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nas pembimbing dalam kebaktian Minggu Paskah ke-7 ini diambil dari 2 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang ketiga yang berbunyi demikian. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Demikian nas pembimbing pada kebaktian Minggu hari ini. Kita akan menyambut nas pembimbing dengan memuji Tuhan, Kidung Jemaat 445, bait 1 dan 2. Harap akan Tuhan. Dia perlindungan
bersyukur kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang maha kasih dan maha rahmat, kasih setiamu nyata dari generasi ke generasi. Engkau selalu dekat dan beserta kami. Dalam peribadahan minggu ini, sungguh kami bersyukur untuk semua yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami, termasuk dalam masa-masa sulit pada pandemi COVID-19 yang telah mengancam kami selama 2 bulan lebih ini. Kiranya kami tetap mampu bersyukur sebagai gereja-Mu meski dalam berbagai-bagai pencobaan. Terlebih kasih karunia-Mu mengeratkan iman kami dalam kesetiaan kepadamu. Pemeliharaan-Mu menjauhkan kami dari yang jahat. Saat ini terimalah rasa syukur kami dalam kesatuan hati jemaat-jemaat-Mu, GKP Pondok Melati, GKP Jatiranggon, dan GKP Kampung Sawah. Berkenanlah ya Allah berkehendak melalui firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan Allah kita dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi di dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Allah kasihi, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang diambil dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-14 yang berbunyi demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Saudara-saudara, di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara sekalian yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadirat Allah serta mencari keselamatan hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Mari kita sambut berita anugerah pengampunan dosa dengan kita bersama memuji Tuhan. Kidung Jemaat 36 bait 1 dan 2, dihapuskan dosaku.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk beribadah bersama. Kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya, kiranya Tuhan memberkati dengan hikmat dan kebijaksanaan. Bersabda Tuhan bagi kami semua, kami mendengar. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab pada minggu ini dari Yohanes 17, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Demikian pembacaan Alkitab pada saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca Alkitab dan melakukan dalam hidup hari demi hari. Haleluya. Selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Saya hendak menyapa saudara, anggota Jemaat GKP Kampung Sawah, Jemaat Jatiranggon, dan juga Pondok Melati. Ibadah kali ini dilakukan bersama-sama, walaupun kita beribadah dari rumah. Syukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama keluarga saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dalam menjalani masa pandemi COVID ini, kita beribadah di rumah. Saya mendengar berbagai cerita yang dari keluarga-keluarga, kisah yang inspirasi di tengah-tengah keluarga ketika bersama dengan keluarga. Anak-anak menjadi berani tampil dan mau memimpin doa.
Atau ayah dan ibu bergantian memimpin renungan, bahkan kaum lansia, oma dan opa juga dilibatkan dalam memimpin liturgi. Doa bersama keluarga menjadi momen yang penting bagi keluarga kita. Yang tadinya tidak berani memimpin, jadi terlatih untuk memimpin. Yang tadinya mungkin belum berani berdoa, tetapi jadi semangat juga untuk memimpin doa. Ada kesatuan dalam keluarga untuk menyaksikan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Dalam doa bersama pun kita mengingat saudara-saudara kita yang lain, gereja-gereja yang juga berjuang, bergumul menghadapi COVID-19. Pemerintah kita juga doakan dalam pergumulannya bersama tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia. Dalam doa kita memohon, Tuhan peliharalah kami. Tuhan peliharalah mereka. Persekutuan keluarga menjadi kuat di dalam memeliharanya. Bapak, Ibu, Saudara, secara pribadi kita juga harus melihat bagaimana spiritualitas doa muncul dalam kehidupan kita. Apakah secara pribadi terkadang bisa membuat kita menjadi keluh untuk berdoa? Kenapa demikian? Mungkin terlintas wajah mereka, orang-orang yang tidak kita sukai. Rasanya kesal atau marah. Mungkin juga kita tidak bisa berdoa karena kita merasa doa kita yang sebelumnya belum dijawab Tuhan. Ada beban pergumulan yang tak kunjung sirna. Masalah yang baru setiap hari menjadi muncul. Sampai kita enggan untuk berdoa. Enggan untuk mendoakan orang lain. Lalu kita berkata, buat apa saya berdoa? Saudaraku, nampaknya kita perlu belajar dari kisah Yesus yang mengingatkan kita bagaimana Yesus pun berdoa. Dalam Yohanes 17, ayat yang pertama sampai 11, diungkapkan bagaimana Yesus sungguh peduli dengan kesatuan para murid. Karena tanpa para murid, tanpa kesatuan hati, tugas pelayanan pasti akan terbengkalai. Bahkan gagal berantakan. Yesus berdoa bagi banyak orang. Yesus menyadari bahwa Yesus tidak akan bersama-sama dengan para murid lagi. Secara fisik Yesus akan pergi dan meninggalkan mereka. Yesus meluapkan kerinduan hatinya agar semua murid bersatu. Pada ayat yang ke-11b dikatakan, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Itu bagian yang diungkapkan. Dalam ketidakberdayaannya, Yesus mengingat yang lain. Ia juga mengetahui bahwa ia akan pergi dan ia tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi ia mengingat yang lain. Ia memohon kepada Allah. Permohonan yang disampaikan Yesus berangkat dari kesadaran bahwa dunia yang akan ditinggalkan adalah dunia yang membenci iman dan percaya kepada Yesus. Yesus sendiri harus menguatkan para murid sehingga ada permohonan yang disampaikan. Permohonan itulah yang dinyatakan Allah menjaga, memelihara mereka
bahkan supaya mereka menjadi satu seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menggarisbawahi kata pelihara dalam bacaan di ayatnya yang ke-11. Dikatakan, Bapak Ibu Saudara, kata pelihara berasal dari kata Yunani tereo, yang berarti memperhatikan dengan seksama, memelihara, dan menjaga. Saudaraku, kata tereo ini juga memberikan makna lain, di mana adanya kemungkinan keadaan yang mengancam, situasi yang berbahaya, atau tidak pasti. Tapi di balik makna itu ada jaminan kepastian bahwa ketika seseorang menjalani hari-hari ke depan tanpa kepastian, atau ada situasi berbahaya dan ancaman, mereka dikuatkan bahwa Tuhan pasti menjaga, mengawasi, melindungi dengan seksama. Jaminan kepastian yang seharusnya mendatangkan rasa damai sejahtera dalam diri orang percaya meskipun berhadapan dengan penderitaan dalam Kristus. Jaminan kepastian ini yang membuat setiap orang bertahan dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, lalu apa yang dapat kita refleksikan dalam kebaktian kita hari ini? Saya hendak menyampaikan 3 hal. Yang pertama, doa akan membantu kita menjadi tenang dan dikuasai oleh Roh Allah. Doa menjadi kekuatan baru dalam berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Siapapun dapat berdoa, dari anak-anak bahkan sampai lansia. Siapapun juga bisa memimpin doa dengan keyakinannya, memohon kepada Tuhan atas keberadaannya. Sehat atau sakit, malang ataupun beruntung, doa menjadi cara komunikasi kita kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mendoakan orang lain bukan berarti kita adalah orang yang paling baik atau paling saleh. Kita menyadari bahwa semua kita memerlukan pemeliharaan Tuhan. Keluarga, saudara, persekutuan gereja, masyarakat, bangsa ini juga membutuhkan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Termasuk mendoakan orang yang menyakiti kita, supaya kasih karunia Tuhan dirasakan juga olehnya. Yang ketiga, bukti nyata bahwa kita sudah dipelihara oleh Tuhan adalah menjaga kesatuan bersama. Menjaga kasih itu dengan nyata. Menjaga silaturahmi antar umat beragama. Menjaga kesatuan untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Menjaga kesatuan dalam hidup saling mengasihi. Seperti tema khotbah hari ini, terpelihara dalam kasih setia Tuhan. Kita tidak hanya menerima, kita tidak hanya mendapatkan kasih karunia dari Tuhan karena kita sudah dijaga dan dipelihara, tapi kita juga mau melanjutkan kepercayaan itu untuk saling menjaga satu dengan yang lain, saling memelihara satu dengan yang lain. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam kebajikan. Kita memberikan persembahan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 292, bait pertama dan ketiga, tabuh gendang. Mari kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengaku bahwa tiap-tiap anugerah yang kami terima dan tiap karunia yang sempurna turun daripadamu. Maka kami mempersembahkan sebagian dari pemberian-Mu ini, ya Tuhan, sebagai persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan ini dan tolonglah agar persembahan ini agar terpakai dengan baik di dalam mencukupi kebutuhan pekerjaan-Mu yang suci. Terangilah hati kami agar kami bertumbuh di dalam rasa syukur kepadamu demi Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Allah kasihi, mari kita menaikkan syafaat kita di dalam doa. Mari kita menundukkan kepala. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas kasih, pemeliharaan, dan kesetiaan yang Allah nyatakan bagi kami selaku jemaat Tuhan. Selaku gerejamu, GKP Jemaat Kampung Sawah, GKP Jemaat Jatiranggon, GKP Jemaat Pondok Melati. Kami bersyukur hari ini kami masih dapat beribadah kembali, walaupun kami melaksanakannya di rumah kami masing-masing. Kami percaya kekuatan yang berasal dari Tuhan yang memungkinkan kami dapat kembali melaksanakan peribadahan kami. Ya Tuhan Allah di sorga, berkenanlah Kau juga memberikan kesembuhan bagi segenap anggota jemaat kami, baik di Kampung Sawah, Jatiranggon maupun Pondok Melati yang ada dalam keadaan sakit. Kiranya Allah berkenan menyembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Bagi mereka yang bergumul karena persoalan ekonomi,
pada masa-masa sulit seperti ini, kiranya Tuhan juga berkenan mencukupkan mereka dengan berkat-berkat-Mu melalui cara-cara Tuhan sendiri. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan berkenan memberikan pekerjaan pada saatnya nanti seturut dengan maksud dan rencana. Kami percaya bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Kami juga mengingat para orang tua kami kaum usia lanjut. Tuhan juga berkenan menjaga dan memelihara mereka senantiasa. Kami juga hendak mengucap syukur atas usia yang Tuhan tambahkan bagi saudara-saudari kami. Juga bagi keluarga lepas keluarga yang boleh merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka. Kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka semua dengan berkat berkelimpahan. Kami juga bersyukur bagi anak-anak kami yang sudah mengalami keberhasilan dalam studi mereka dan berencana melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan juga berkenan memberkati. Untuk setiap pelayanan yang kami laksanakan dalam keterbatasan kami saat-saat ini, kiranya Engkau juga terus menopang kami selaku majelis jemaat di Gereja Kristen Pasundan Kampung Sawah, Gereja Kristen Pasundan Jatiranggon, dan Gereja Kristen Pasundan Pondok Mati. Tuhan memampukan kami para pelayan-pelayan, mulai dari para pendeta jemaat, segenap anggota majelis jemaat, tenaga kesekretariatan, tenaga koster, dan juga para fungsionaris gerejawi yang ikut mendukung dalam terselenggaranya pelayanan-pelayanan kami. Tuhan menolong dan menopang setiap kami. Kami juga berdoa, ya Allah, untuk keesaan gereja-gereja di Indonesia dan pelayanan persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Ketika esok hari kami akan melaksanakan, akan mensyukuri akan berkat Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Pada tanggal 25 Mei kami akan melaksanakan hari Oikumen. Biarlah Bapa melalui kerjasama yang boleh kami selenggarakan pada saat ini dalam wadah persekutuan gereja-gereja Indonesia, boleh semakin mendukung kerja sama pelayanan kami dalam kami melaksanakan tritugas panggilan gereja. Secara internasional pada tanggal 29 Mei yang akan datang kami juga akan melaksanakan Hari Lansia Internasional. Biarlah ya Bapa, kehadiran para orang tua kami kaum usia lanjut, mereka juga boleh tetap memiliki semangat walaupun dalam kondisi seperti ini. Para orang tua kami juga tetap boleh menunjukkan keteladanan yang baik dalam iman mereka kepada Allah Bapa di surga. Secara sinodal kami juga berdoa bagi Badan Pelaksana Klasis Gereja Kristen Pasundan Wilayah Bogor, beserta komisi-komisi yang ada dalam pelayanan yang kami lakukan. Di tengah-tengah keterbatasan seperti saat ini, Tuhan berkati. Kami juga ingin menyerahkan kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Kiranya Tuhan juga berkenan menolong dan terus menopang kepala pemerintahan di negeri kami, dari pusat hingga ke daerah. Berikan mereka kekuatan dan kemampuan, ya Allah, agar mereka dapat bersikap bijaksana, terlebih dalam menyikapi masa-masa sulit akibat dampak pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan berkati para dokter, perawat, tim laboratorium, tim kesehatan di setiap rumah sakit. Terlebih bagi mereka yang sedang mengupayakan kesembuhan bagi saudara kami yang terpapar COVID-19. Tuhan menolong dan
menguatkan mereka. Tuhan menjaga mereka. Tuhan melindungi mereka semua. Ya Allah, kami juga berdoa bagi saudara kami yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tuhan juga memberkati dan menyertai mereka semua, agar mereka juga dapat bersukacita merayakan Hari Raya mereka. Inilah ya Allah doa dan pengharapan kami. Berkenanlah Engkau mendengar dan menjawabnya seturut dengan maksud dan kehendak-Mu. Dan semuanya kami naikkan di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Dalam kesempatan ini kami juga hendak berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan. Biarlah kita semakin dipelihara oleh kasih setia Tuhan dan menjaganya dalam kehidupan kita keseharian. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara kini dan selama-lamanya. Amin.